Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berhasil mendamaikan konflik antara mantan dosen UIN Malang, Imam Muslimin alias Yaimim dengan tetangganya yang juga pemilik rental mobil Nurul Sahara. Setelah sempat memanas dan menjadi perhatian publik, keduanya kini saling memaafkan dan kembali hidup rukun. Pria yang akrab disapa KDM itu datang langsung ke perumahan Kota Malang pada Senin 6 Oktober 2025 untuk menengahi kedua belah pihak. Setelah bertemu Yaimim di rumahnya, Dedi kemudian menuju musola perumahan untuk berdialog dengan Sahara dan warga sekitar. Melalui pertemuan tersebut, Dedi memastikan bahwa Yaimim dan Sahara telah sepakat untuk berdamai dan hidup rukun kembali. Meski demikian, proses hukum yang telah berjalan di Polresta Malang Kota tetap dilanjutkan oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, Yaimim sempat diusir dari rumahnya oleh Sahara dan beberapa warga sebelum akhirnya kembali pada 10 Juni 2025. Saat mencoba menyapa Sahara dan tetangga lainnya, Yaimim sempat mendapat perlakuan dingin dan diabaikan oleh mereka. Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @muhammadimammuslimin. Dalam video lain, Yaimim terlihat mendatangi pos tempat nongkrong karyawan Sahara untuk meminta maaf secara langsung. Ia tampak mengenakan kaos singlet berwarna putih dan sarung berwarna merah saat menyampaikan permohonan maaf. Setelah berjabat tangan, Sahara terlihat menerima permintaan maaf tersebut meskipun raut wajahnya tampak masih kaku. Upaya damai ini menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan antar warga di lingkungan tersebut. Rumahnya ini toh. Waalaikumsalam. Waduh. Loh, lah kok karo caji? Wah, dijemput saya. Sejak kapan sampean kenal aku? Nggak tahu, aku balik lagi. Sehat. Hei, siap. Wah. Di rumahnya ini. Rumah. Loh, ini Rumah Pak Yai Ini ini. rumah yang dengan ini. Loh, emang seberapa istrinya? Satu. Kang Dedi. Rumahnya ini ya. Ini aja rumahnya. Itu ada merah putih selalu ada, nggak pernah saya lepas. Tresnani dening rakyat Indonesia, bahkan Jawa Timur niki tresnani Kang Dedi. Sampun sangang. Konflik antara mantan dosen UIN Malang Imam Muslimin alias Yaimim dengan tetangganya Nurul Sahara semakin memanas dan kini merambah ranah hukum. Melalui kuasa hukumnya Gustian Siagian, Yaimim akan melaporkan dugaan kasus persekusi dan penistaan agama yang menimpanya. Dua laporan tersebut direncanakan dilayangkan ke Polresta Malang Kota pada Selasa 7 Oktober 2025. Kedua laporan tersebut diajukan setelah Yaimim menjalani pemeriksaan sebagai pelapor dalam kasus pencemaran nama baik yang lebih dulu dilaporkannya. Setelah melaporkan Sahara atas dugaan pencemaran nama baik, Yaimim berencana melaporkan lebih dari 9 orang lainnya yang diduga bersekongkol untuk merusak reputasinya. Ia menilai para pihak tersebut turut menyebarkan fitnah dan menimbulkan keonaran di lingkungan sekitar. Mantan dosen UIN Malang itu mengaku difitnah melalui konten di media sosial terkait lahan parkir, persekusi, pertengkaran hingga dugaan pelecehan seksual. Tak tinggal diam, Yaimim menggandeng pengacara Gustian untuk menangani kasus tersebut. Dalam konferensi pers, Yaimim menegaskan tidak akan mencabut laporannya meskipun telah ada permintaan maaf. Ia bahkan menyebut bahwa langkah hukumnya merupakan bentuk perlawanan terhadap fitnah yang ditujukan kepadanya. Sementara itu, tim pengacara Yaimim bernama Ferry memastikan akan menindaklanjuti kasus ini dengan laporan tambahan terhadap sejumlah pihak lainnya. Mereka menilai ada unsur pidana dalam tindakan beberapa orang yang turut menyebarkan isu tersebut. Jadi yang alat bukti yang kita hadirkan itu konten yang diposting oleh Sahara Vibes. Konten-konten yang berisi ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada berapa? Ada banyak kan ada 40 video, 40 sekian bukti. Salah satunya fitnah apa? yang menuduh Kiai cabul, terus menghasut mahasiswanya seolah-olah demo ke Sahara dan ke kediaman Sahara itu.
Kami setelah proses ini apa harapannya dari kuasa hukum dan Yaimin? Ya, kita berharap penyidikan ini bisa berjalan lebih cepat agar perkara ini menjadi terang ya. Dan terhadap Sahara selaku terlapor bisa segera diproses. Ada berapa pertanyaan tadi? Kurang lebih ada hampir 30 pertanyaan. Nanti kalau artinya kan dari pihak sebelah kan rencana juga mencabut laporan jika memang ada konsekuensi damai. Nah, kalau dari sini seperti apa? Kita sampai hari ini tidak ada berpikir mencabut laporan. Jadi kita sudah gigi satu ya maju terus ya. Karena selain pertanggungjawaban kepada klien, kita ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bang, 40 alat bukti itu apakah juga termasuk untuk laporan tambahan itu? Beda. Kalau untuk Ibu Ros tadi berapa pertanyaan? Ini masih berjalan, masih selesai. Tapi kalau Yai sudah selesai ya? Untuk Yai sudah. Jam berapa selesai? Tadi sekitar 2 jam lalu. Untuk laporan tambahan itu pasal? Untuk laporan tambahan ya berkaitan dengan yang ini Bang, penistaan agama berdiri sendiri pasal berapa saya lupa. 6A itu KUHP. Yang terkait dengan persekusi ada beberapa pasal Bang. 167 dan lain sebagainya itu. Terus ada juga kita di situ kaitkan karena pelakunya lebih dari satu, ada pasal 55. Berarti totalnya 7 orang ya? Lebih bisa nanti berkembang gitu. Jadi kita pasrahkan, kita percaya kepada teman-teman penyidik lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.